Kencan Buta? Anda Pak Tao, CEO Grup Tao. Anda mau Kencan Buta? Boleh saja, tapi berhasil atau enggak bukan urusanku. Anda cuma perlu 3 tahun untuk menyalip Pak Ma, Pateng, Pale, serta jenius bisnis nggak dikenal. Itu banyak anak konglomerat antre ingin menikahimu. Entah apa maksud kakek ini sebenarnya. Jelas dia jadi taipan, nomor 1 di Forbes, tapi nekat tinggal di panti jompo dan minta Pak Tau Kencan Buta di sana. Ya ampun, Kencan Buta ini akan sukses atau enggak? Entah gimana Pak Tau tua itu bisa kenal nenek, bisa-bisanya suruh kencan di tempat kumuh ini. Kakek tua, kau buta, tongkat jelek ditaruh sembarangan, kalau aku terluka, keluargamu dijual pun nggak bisa ganti rugi. Kakek tahu nggak apa-apa? Pak Tau tua, aku kesini buat kencan sama cucumu ini. Kakek tua sepertimu, cucunya pasti nggak beda jauh. Nona, tolong sopan sedikit. Sopan, kalian pantas dihormati. Kakek, aku tahu Shoyan. Halo, Kau pasti Nona, si yang mau kencan. Aku tak punya mobil, uang, atau kerjaan. kau salah paham. Kau tahu Shoyan? Aku Shiwei, nggak ada mobil, uang, rumah, beraninya kencan denganku, mimpi kali. Tahu Shoyan? Kalau mau menikahiku, harus belikan villa di pusat kota. Selain itu juga, kasih 1,88 juta mas kawin. Nona si, apa yang membuatmu berpikir aku ingin menikahimu? Buang-buang waktu saja, jomblo, apa gunanya tampan? Sayang sekali. Yue, kenalkan, ini cucuku, Tao Shoyan. Dia baru pulang setelah bangun karir di luar negeri. Cucuku, ini. Kakek, jangan percaya orang asing. Kakek nggak tahu niat jahatnya. Oh iya, kakek mau cek kesehatan. Kan, ayo, biar kuantar. Sudahlah, Yue sudah mengantarku. Yue, kakek ingat, bukannya hari ini kau mau urus buku nikah dengan pacarmu? Hari ini aku nggak ganggu rencanamu, kan? Nggak, kakek tahu. Aku nggak jadi pergi. Aku menikahimu, yang yatim piatu, untuk kasih kau keluarga masih nggak cukup. DP rumahnya 600.000. Kukumpulkan 400.000, 200.000-nya aku pinjam. Tapi sekarang rumah terdaftar atas nama kalian, nggak ada hubungan denganku. Kalian bisa tinggal di sini. Tapi kenapa paksa aku berhenti kerja dan urus kalian di rumah? Masih bilang ini demi kebaikanku. Mas kawin 88. Ini ku kembalikan. Kita putus saja. Kenapa? Sama seperti Nona Shi tadi, negosiasi mas kawin gagal. Yue, menurutmu cucuku, gimana? Kalian berdua, menikah saja. Kakek, jangan ejek aku. Yue, asal kau setuju, mau mas kawin berapa? Terserah kau. Jangankan 188 juta, 188 juta pun, aku sanggup. Ku beritahu satu rahasia lagi. Cucuku sekarang di grup Tao. Kakek, soal pernikahan, kami bahas berdua saja. Kalau kau bisa, aku nggak perlu ikut campur urusan cicit. Silakan. Kakek tahu, karena cucu Anda sudah datang, aku permisi dulu. Nanti aku datang lagi. Ini. Kenapa melarangku bicara? Kenapa melarangku bicara? Wanita tadi juga nggak kau beritahu, kan? Ya beda dengan Shiwei. Bagiku, mereka sama saja. Aduh, Kakek kenapa? Kakek baik-baik saja. kepala, punggung, pantatku semua sakit. Aku sudah nggak kuat. Kalau nggak mau nikahi Yue, aku akan mati kesakitan. Kakek, pura-pura sakit lagi? Selama bertahun-tahun, kalau bukan karena Yue merawatku, aku sudah mati di panti jompo ini. Kau nggak akan tahu. Aku hanya ingin Yue jadi menantuku, utang leluhur, dibayar keturunan, nikahi dia untuk balas budi. Apa permintaanku terlalu berlebihan? Aku nggak setuju. Aku sudah nggak kuat. Orang tuamu mati muda, aku sudah tua. Iya. Aku akan bicara padanya, oke? Oke, janji harus ditepati. Tapi kita harus sepakat, aku akan bicara padanya, tapi dia nggak boleh tahu identitas asli kita. Selain itu, nggak ada resepsi. Kalau dia nggak setuju, kakek jangan paksa lagi. Paman, kau sedang apa di rumahku?
rumahmu, sejak kapan nenekmu meninggal setahun lalu, aku akan jual rumah ini untuk pernikahan sepupumu. Kau tidak berguna, pergi dari sini. Jangan ganggu proses penjualan. Paman, jual rumahnya ke aku saja. Keponakanku, kau serius? 900.000? Bayar lunas? 900.000? Begini saja, Paman. Beri aku waktu. Nggak bisa. Kecuali kau bayar 600.000, kalau nggak selamanya, jangan harap bisa masuk rumah ini lagi. Kau sangat butuh uang? Kalau terlalu banyak, 200.000 saja. Ini tawaran terakhirku. Chen Zixin berutang 400.000 padaku. Tambah mas kawin 200.000. Aku bisa beli rumah nenek. Nggak banyak. Apa mas kawinmu? Aku punya rumah. Kau bisa tinggal di sana. Namamu akan kumasukkan ke sertifikat. Selain itu, dekat dengan panti jompo. Jadi mudah jenguk kakek Tao. Ayo, urus surat nikah. Baiklah, cucuku, nanti jangan minta kakek bantu kau kalau mau pacaran sama Yue. Ingat baik-baik, kakek pergi dulu ya, cucuku. Hati-hati kakek. Chen Zixin, cepat berikan 400.000 itu, atau kita ketemu di pengadilan. Aktingnya di depan kakek, bagus. Sekarang aslinya keluar. Nona Lin, kita perlu bicara. Mau bahas apa? Kakekku ingin kau jadi cucu menantunya. Enggak, kakek tahu hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Bagiku, menikah bukan kebutuhan. Gak penting nikah sama siapa. Namun menikahimu akan membuat kakek bahagia. Perkenalkan, aku Tao Shoyan. Gak punya mobil, rumah, atau pekerjaan. Dengan kondisi seperti ini kok, kau pasti gak mau nikah sama aku. Aku Lin Yue, nggak punya orang tua, magang. Di perusahaan Yihua, gaji sekitar 3.000 per bulan. Yihua, apa syaratmu? Kau ada tabungan? Gak banyak, cukup untuk hidup. Aku mau mas kawin 300.000, tapi jangan minta pada kakek Tao. Kalau setuju, kita nikah. Siap untuk foto 31. Maaf, Ada sesuatu yang harus kita perjelas? silakan. Ini kontraknya. Pernikahan kita berlaku 1 tahun. Tanda tangani jika setuju. Apa kakek Tao tahu soal ini? Kenapa? Mau lapor ke kakek? Bukan. Karena kita nikah kontrak, nggak perlu resepsi daripada orang tahu. Lalu kelak, bilang kau janda. Ya, baik. Cucu kakek Tao terlalu percaya diri. Itu, sudah larut. Kau temani kakek saja dulu. Aku akan pesan makanan di hotel. Terlalu berlebihan. Aku belanja dan masak di rumah saja. Salam Pak Tao. Terlalu berlebihan. Aku belanja dan masak di rumah saja. Boleh juga. Terserah kau. Kakek pasti sudah lapar. Kau duluan saja. Aku masih ada urusan. Nanti aku menyusul. Ya, baiklah. Salam Pak Tao. Aku tadi lambaikan. Tangan, kau tidak lihat. Lihat, sini. Cepat sini. Aku suruh kau pergi. Cepat. Pergi. Itu nyonya, ya. Hati-hati di depan dia. Jangan bocorkan identitasku. Baik, Oh iya. Suruh Pak Lei dari Yihua segera temui aku. Cepat selesaikan. baik Pak Tao. Untuk apa ketemu perusahaan kecil macam Yihua? Aneh. Cepat sini, pergi, ke sini. Pergi, ini pergi, sini. Pak Clay, mengenai proyek Sky City, Pak Misha, banyak perusahaan yang mau kerjakan. Kenapa aku harus percaya kemampuan grup Yihua? Benar, Pak Tao benar. Jika kami dipercayakan untuk mengembangkan Sky City, kami pasti akan berusaha maksimal menyelesaikannya. Silakan periksa perkembangan kami kapan saja. Ngomong-ngomong, di perusahaan kalian ada anak magang bernama Lin Yue. Kakek Tao,
makan malam sudah siap. Iya. Tunggu. Kenapa kau masih panggil kakek Tao? Kakek. Silakan duduk. Baik. Bagus. Yue, ingat. Mulai sekarang, kita akan resmi menjadi keluarga yang utuh. Pernikahan kita berlaku 1 tahun. Jika setuju, tanda tangan di sini. Kakek, aku pulang. Sudah lengkap, mari makan kakek. Makan? Kenapa diam saja? Ayo, makan. Aku, ada yang perlu kubicarakan denganmu. Begini, aku pikir karena kita sudah resmi menikah, aku rasa kakek nggak perlu tinggal di panti jompo lagi. Aku ingin membawanya pulang. Kakek nggak akan mau. Kakek suka lingkungan di sana. Aku sudah sering bilang tapi selalu menolak. Aku mau. Aku mau. Siapa bilang aku nggak mau? Kebetulan, aku di sini bisa awasi kalian berdua. Biar cepat kasih aku cicit yang gemuk dan sehat. Kakek, ayo makan. Makan saja dulu. Kakek, kalian ngobrol dulu. Aku yang cuci piring. Pak Tao, kalau mau mengaku benalu, harus sadar diri. Lakukan pekerjaan rumah dengan sukarela. Mengerti? Mau kerjakan nggak? Kakek, ponselku penuh pesan pekerjaan, nggak ada waktu bersih-bersih. Mau atau nggak? Baiklah. Biar aku saja. Oh, nggak apa-apa. Aku saja yang cuci. Nggak masalah, aku saja. Berikan padaku. Biar aku saja. Nggak apa, kau belum pernah cuci piring. Hati-hati tanganmu. Jangan sembarangan bicara. Biar aku lihat. Sudah kubilang. Aku saja, kau belum pernah cuci. Bisa luka. Kau keluar saja, kau mengganggu. Kalau gitu, hati-hati. Mau apa? Jangan bilang kau mau tidur denganku. Pelan-pelan, jangan bangunkan kakek. Lin Yue, biar ku ingatkan, kita cuma nikah kontrak. Aku tahu, Jangan berharap lebih. bukan gitu? Lepaskan tanganmu dari dadaku dulu, baru aku percaya. Lepaskan tanganmu dari dadaku dulu, Ero, baru aku percaya. Nggak kusangka tubuhnya berotot. Lin Yue, Aku ada yang mau kubicarakan. katakan saja. Itu bisa nggak kau berikan dulu uang maharnya ke aku? Aku sempat kasihan padamu tadi. Kalau soal uang, kau bersemangat sekali. Paman berjanji kalau bayar sebagian dulu, rumah ini bisa kembalikan padaku. Cuma 200.000. 300.000 sudah ditransfer. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sudah kuduga, matre tetap saja matre. Secepat itu muncul aslinya. Nanti akan kutambah namamu di sertifikat properti. Nggak perlu.
Malam ini gimana tidurnya? Semua sudah diatur. Nikah kontrak kan? Jaga jarak. Jangan melewati batas. Katakan itu pada dirimu sendiri ya. Nggak berguna, nggak becus. Gawat, aku terlambat. Kakek, aku berangkat. Jangan buru-buru, Jangan lupa makan. Dah, hati-hati di jalan. iya. Kakek, aku berangkat kerja. Ada orang yang menyia-nyiakan, sama sekali nggak berguna. Sudah menikah, tapi nggak bisa dekat dengan istri. Menyedihkan. Anak ini Kalian sedang apa? Lin Yue sudah lihat pengumuman grup. Pak Tao dari grup Tao akan berkunjung hari ini. Grup Tao? Iya, proyek Sky City milik grup Tao akan kerja sama dengan kita. Jika kesepakatan ini berhasil, kita bisa bertemu Pak Tao setiap hari. Pasti seru banget. Katanya, Pak Tao muda, tampan, juga sukses. Dia idaman para sosialita. Berhenti berkhayal. Pria, seperti Pak Tao, nggak kekurangan wanita. Menurutku, kau paling ada di ujung antrian panjang itu. Saat dia perhatikan kau sudah Apa? di bawah tanah. Kenapa harus jujur begitu? Jahat. Kalian di sini mau apa? Segera ke lobi, sambut Pak Tao. Ku beritahu kalian siapa yang buat kacau dan bahayakan kerja sama Sky City. Gajinya dipotong 3 kali lipat. Mengerti? Senyum semua. Cepat. Pak Tao khusus minta Lin Yue. Suruh dia layani Pak Tao. Adalah pilihan tepat. Lin Yue, sini sebentar. Lin Yue, dengan statusmu, kau pikir bisa dekati Pak Tao hari demi hari, berusaha naik status sosial, kau rebut setiap kesempatan. Apa kau tidak tahu diri? Orang sepertimu, bahkan berlutut, mengikat tali sepatu Pak Tao pun, dia akan merasa jijik. Pak Lei yang suruh. Jika tidak suka, lapor saja padanya. Pak Lei, sepertinya dia sudah terhipnotis akal bulusmu. Hati-hati nanti kalau istrinya datang mencarimu, kau nggak akan bertahan di sini. Tunggu, kau mau apa? Pak Tao, kenapa datang ke perusahaan kecil seperti Yihua? Lin Yue, dasar matre, dengan posisiku sekarang, tampil di Yihua, akan kubongkar kemunafikanmu pada semua orang. Halo? Apa? Aku segera datang. Yue mau kemana? Oh, Lin Yue, begitu dengar CEO grup Tao akan datang, langsung berdandan mewah untuk mendekatinya. Lari saat tahu yang datang aku buka sifat aslimu di depan umum. Selamat datang, Pak Tao, atas kunjungan mulia Anda. Ini kehormatan besar bagi kami. Silakan masuk. Pak Tao, selamat siang. Dokter, kondisinya bagaimana? Kau harus selamatkan kakekku.
Pembuluh koroner pasien mengalami aterosklerosis. Harus segera dioperasi. Bayar uang muka sekarang. Baik, aku akan bayar. Dokter, kira-kira berapa? 300.000. Kondisi pasien kritis. Cepatlah, Baik, dokter, aku segera bayar. Tolong selamatkan dia, kumohon. Pergilah. Karena Yihua dan Grup Tao sudah kerjasama, tolong Pak Lei berikan desain proyek Sky City yang memuaskan secepatnya padaku. Tentu, kami akan berusaha untuk memenuhi ekspektasi tinggi Anda. Pak Tao, kakek Anda mengalami gagal jantung, sedang dioperasi darurat. Apa? Maaf, aku terlambat. Maaf, gak sempat ketemu untuk terakhir kali. Tao Shoyan, operasi kakek sudah selesai, sedang istirahat di ruang rawat. Maaf ya. Aku minta maaf. Kakek di mana? Shoyan, jangan khawatir lagi. Kakek sudah baik-baik saja. Hari ini? Terima kasih. Sama-sama, merawat kakek adalah tanggung jawabku. Dokter bilang, operasinya sukses total. Dia hanya perlu istirahat dan jaga suasana hatinya saja. Nggak boleh marah. Suasana hati juga harus senang? Sulit, sangat sulit. Cucu macam apa? Yang kurang ajar begini, aku hampir mati. Dia tidak muncul. Aku selamat, baru dia datang. Yue, masih berguna? Enggak. Kalau bukan aku sudah antisipasi terburuk, cari menantu yang baik. Sekarang mungkin aku sudah di liang lahat. Kakek, jangan bicara begitu. Dia sibuk. Sibuk apa? Siapa yang percaya? Bukannya pengangguran? Memang dia lebih sibuk darimu yang cari nafkah. Hantu pun tidak percaya. Aku tadi di kantor mereka bahas proyek ini sangat penting. Sana pergi. Pergi. Keluar. Kakek, tenanglah. Jangan marah. Keadaan kakek darurat, kenapa tidak telepon aku? Aku lupa. Rumah sakit telepon, aku langsung ke sini. Aku tadi ada di kantormu, kau bisa lupa? Kau ke kantor kami. Maaf ya, aku nggak lihat kau. Apa dia benar-benar tidak lihat? Aku ingat. Kau mau lamar kerja, kan? Lamar kerja? Ku beritahu kau, perusahaan kami punya tunjangan dan fasilitas terbaik. Kau lamar posisi apa? Aku bisa bantu cari tahu. Nggak usah. Kenapa? Gagal? Jangan putus asa. Coba lamar perusahaan lain, pasti dapat kerjaan. Lin Yue, jawab aku. Gajimu cuma 3.000 per bulan, dapat duit dari mana buat operasi kakek? Bukannya kau kasih uang mahar 300.000, itu pas cukup buat operasi kakek? Dia pasti sadar identitas asliku hari ini. Pemburu harta macam dia gak akan rela keluarkan 300.000 untuk kakek. Aku mau pulang bikin sup dulu. Nanti kau antar ke sini. Pagi aku harus kerja, jadi aku jaga malam. Paginya kau gantikan aku. Apa perhatiannya ke kakek tulus? Aku salah sangka. Aku nggak suka jahe dan bawang. Kalau masak, jangan pakai keduanya. Ini untuk kakek, kau jangan pilih-pilih. Yue, menikahlah denganku. Yue, menikahlah denganku. Ibuku bilang sertifikat rumah atas namamu mahar sesuai kesepakatan sebelumnya. Jangan sentuh aku. Chen Jixin, kita sudah putus. Tolong jangan ganggu aku lagi. Sudah cukup. Ayo pulang, minta maaf ke ibuku, lalu kita lupakan ini. Aku ulangi sekali lagi. Aku sudah menikah. Kalau berani ganggu aku lagi, akan kuhubungi polisi. Kau sudah menikah? Kau pasti bercanda. Hanya aku yang mau menerimamu. Benarkah? Dia suamiku. Gak mungkin, jelaskan ini. Siapa kau? Urusi saja urusanmu. Kau gak mengerti? Aku suaminya. Lin Yue. Kau selingkuh dariku.
kita sudah lama bersama. Hanya karena negosiasi mahar semudah itu kau nikah sama orang. Ibu benar, kau hanya pencari harta, pelacur nggak setia. Chen Zixin, bisa jangan fitnah aku lagi? Kau kira Lin Yue benar-benar menyukaimu? Kau hanya cacing di kolam ikannya, bahkan bukan ikan. Setelah uangmu habis, kau akan dia buang seperti bola sepak. Lalu kau akan seperti anjing liar, bahkan lebih hina dari anjing. Chen Zixin, kau... Seperti apa, Yue? Aku bisa nilai sendiri. Sebaliknya kau, setelah putus, masih mengganggunya. Tanpa basa-basi, langsung memaki. Kurasa kau pun tidak lebih baik. Aku hanya mengingatkan, wanita seperti dia hanya peduli uang. Hari ini dia nikah demi uangmu. Besok akan cerai darimu untuk harta orang lain. Bukan urusanmu. Kalau nggak pergi, jangan salahkan aku kalau kejam. Baik, kalian pasangan hina. Lihat saja nanti. Shoyan, terima. Terima kasih. Lin Yue, mana uangku? Lin Yue, kau memang keterlaluan. Sekarang berani, ya? Nggak beri uang sepeser pun, masih mau tinggal di sini. Bawa pulang pria sembarangan lagi. Paman, akhir-akhir ini aku ada sedikit masalah. Bisa kasih waktu beberapa hari lagi? Sudah kuberi 3 hari. Rumah ini senilai 600.000. Minta 300.000 dulu untuk tinggal. Itu karena kita keluarga. Kau masih untung. Kau masih hutang. 300.000 padaku. Rumah ini milik Yue. Nenek bilang dia mewariskannya untuk Yue. Diam. Diam kau. Dasar perempuan murahan, pembawa masalah. Atas dasar apa kau berebut harta keluarga Lin denganku hari ini? Bayar 600.000 untuk beli rumah ini. Atau pergi sekarang juga. Paman, aku mohon, beri aku waktu lagi. Kalaupun ada waktu, kau bisa dapat 600.000. Dari mana kau dapat uang segitu? Maling, merampok, jangan-jangan. Menjual diri? Paman. Tebakanku benar, ya. Jangan bersikap suci. Padahal munafik. Teganya kau bilang begitu. Nenek sedang melihat kita. Berani kau sebut namanya. Kau aib keluarga. Ku hajar kau sampai babak belur. Bagus. Siapa kau ini? Beraninya kau pukul aku. Ini urusan keluarga, bukan urusanmu. Aku suaminya. Aku suaminya. Lin Yue, bukannya kau mau menikahi Chen Zixin? Dia siapa? Aku dan Chen Zixin sudah putus. Dia suamiku, Tao Shoyan. Kau sudah menikah? Untuk apa? Rebutan rumah sama aku? Dasar tidak berguna. Kau mau rumah untuk apa? Mending tinggal sama dia. Shoyan gak punya rumah, makanya kami... Rumah saja tidak punya. Kenapa? Kau begitu murahan? Sia-sia kau kuliah? Kau karyawan kantoran? Kenapa cari pecundang? Dia mungkin menikahimu hanya untuk rumahmu. Uang 300.000 itu? Bagus kau Lin Yue. Kau pakai uangku untuk biayai gigolo ini. Pantasan tidak punya rumah. Pergi dari sini, dekat kalian berdua, bikin aku kesal. Omongannya kotor. Kalau tidak bisa bicara, diam. Kalau enggak, akan kusuruh orang beri kau pelajaran. Bisa apa kau? Kalau bisa, beli rumah sendiri. Untuk apa incar rumah keluarga Lin? Paman, ini urusan kita berdua. Nggak ada hubungannya dengan Shoyan. Dalam beberapa hari, akan kuberi 400.000 dulu. Menurut hukum waris, ayah Yue punya hak waris yang sama denganmu. Karena ayah Yue meninggal, dia mewarisi sebagai pengganti. Jadi, rumah ini separuh milikmu dan separuh miliknya. Apa? Atas dasar apa? Pertama, Yue berhak tinggal di sini. Kau nggak berhak mengusirnya. Kedua, Yue cuma perlu bayar 300.000 untuk dapatkan hak tinggal penuh. Kalau nenek Yue membuat wasiat, maka sesuai wasiat, separuh pun kau nggak dapat, semua jadi milik Yue. Kalau begitu, uang peninggalan nenek harusnya separuh milikku. Waktu nenek meninggal, dia nggak meninggalkan uang. Apa dia diam-diam memberimu uang, berikan uang peninggalannya? Ada buktinya? Kalau ada bukti, gugat saja kami. Masih ada perlu? Kalau enggak, silakan pergi. Shoyan, terima kasih. Terima kasih. Maaf, aku tahu. Pernikahan kita hanya kontrak. Aku cuma ingin berterima kasih. Oh, kau. Aku masak dulu. Terima kasih.
Aku hanya mengingatkanmu, wanita seperti dia hanya peduli uang. Hari ini dia nikahin kau demi uang, besok akan cerai darimu untuk harta orang lain. Lin Yue, seperti apa engkau sebenarnya? Haruskah aku percaya padamu? Shoyan, maafkan aku. Aku menipumu. Apartemen ini bukan milikku. Apa kau marah? Kenapa aku harus marah? Awalnya aku mau beli dari pamanku, tapi selain 400.000 yang dipinjam Chen Zixin, Chen Zixin utang 400.000 padamu. waktu dia beli rumah, dananya kurang. Aku kasih dia tabunganku 200.000, lalu aku pinjam 200.000 lagi dari berbagai sumber. Kenapa engkau begitu bodoh? Waktu itu, untuk beli apartemen ini, kami butuh banyak uang, makanya aku minta mahar. Rumah ini, warisan nenekku, satu-satunya rumah bagiku. Aku rencananya akan cantumkan namamu di sertifikat setelah proses balik nama. Shoyan, kalau kau marah atau merasa ditipu, anggap saja uang itu aku pinjam padamu. Pasti aku... Kau nikah sama aku? Hanya untuk apartemen ini, kau akan nikahi siapapun demi 300.000? Begitulah. Kalau kau kesal, kita bisa cerai lebih cepat. Bagi kau, uang lebih penting daripada pernikahan. Bukannya kau sendiri yang bilang gitu, pernikahan. Bukan masalah. Sama siapapun sama. Benar. Aku pernah bilang gitu, baiklah. Kalau gitu, mari penuhi kebutuhan kita. Kau nggak perlu menjelaskan. Lalu uangnya? Uang mahar itu, bukannya sudah kau pakai untuk operasi kakek, akan aku ganti? Mengobati kakek adalah tugasku. Sudah ku bilang, apa yang untukmu tersudah? Itu hakmu. Kita pulang, kakek. Akhirnya pulang juga. Dirawat di rumah sakit, membuatku nggak nyaman. Lebih baik di rumah. Tentu saja rumah lebih baik. Tapi kakek, turuti petunjuk dokter. Istirahatlah yang cukup. Yue. Kau tindas dia lagi? Enggak. Masih nggak mengaku. Lalu kenapa aku belakangan? Nggak lihat kalian. Datang bersama. Anak durhaka. Dengar baik-baik. Kata dokter, aku harus terus tenang pikirannya. Oh iya, buat Yue bahagia. Maka aku pun bahagia. Sana, buat senang Yue. Aku mau memenangkan hati. Senang. Baiklah, barang-barangmu sudah di sini. Cepatlah. Malam ini aku tidur di sofa. Gawat ini, apa dia mengira? Aku sedang merayunya. Asal aku nggak canggung, dia yang akan malu. Benar. Apa dia pikir aku sedang mendekatinya? Mungkin aku berpikir berlebihan. Dasar ini, cuma 400.000. Kau benar-benar tuntut aku. Kau gila. Siapa yang tuntut kau? Chen Zixin.
Kalau kau bayar utang, baik-baik saja. Kalau nggak bayar, pergi sekarang. Wanita hina. Ini, ambil uangmu, pelacur. Ambil kartu itu dan berikan padaku dengan sopan. Kau sudah gila, berhenti sok suci. 2 tahun bersama, berlagak seperti perawan suci. Sekarang kau langsung nikahi pria lain karena maharnya. Kau bilang kita akan hidup bersama selamanya. Menjijikkan. Kumual mengingatnya, memuakkan. Diamlah. 2 tahun pengabdian. Bagi kau, nggak ada artinya? Berhenti berpura-pura. Kau terus bilang cinta di atas uang. Lalu kau nikah sama pria itu. Bukannya cuma untuk maharnya, masih sok suci, munafik. Kubunuh kau. Kau berani pukul aku. Pelacur, kuhabisi. Kuhabisi kau. Yue, kau baik-baik saja? Beraninya kau mau gebetanmu, ajar aku. Sekarang aku sadar, kau wanita nggak setia dan tak tahu. Terima kasih, kau juga. Shoyan, Kurang ajar. Kenapa kau lindungi dia? Kau masih cinta padanya. kau salah paham. Kompleks ini dipenuhi kamera pengawas. Kalau kau ketahuan memukulnya, Chen Zixin bisa lapor polisi, masuk penjara karena sampah ini nggak sepadan. Mau apa kau? Shoyan, hentikan. Kau mau apa? Jangan mendekat, kuperingatkan kau. Pemukulan itu ilegal, pembunuhan berarti hukuman mati. Jangan mendekat, jangan kesini. Ini tangan yang menyentuh, Yue. Tidak, bukan? Maaf. Aku yang sewa pengacara. Sebagai suami Yue, wakili dia tagih utang, bukannya wajar? Aku akan menggugatmu atas tuduhan penganiayaan biar kau ditangkap. Shoyan, Lin Yue, bersiaplah melihat priamu membusuk di penjara. Kurang ajar, kalian 2 orang hina. Kenapa kau hentikan aku? kau pukul Chen Zixin terlalu keras. Bagaimana kalau dia lapor polisi? Apa solusimu? Aku pasti akan bela kau. Kau pukul dia demi lindungi aku. Bagaimana jika aku ditangkap? Aku akan masuk penjara bersamamu. Aku akan masuk penjara bersamamu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku terlambat. Biar aku ganti baju dulu. Lin Yue, kau terlalu santai, selalu telat atau pulang cepat. Kau kira kantor ini rumahmu? Maaf, manajer Zhang. Gajimu dipotong 3 hari, kalau terulang lagi, kau dipecat. Bu Zhang, soal proposal, proyek Sky City yang aku ajukan, sudah ada kabar? Oh ini? Kenapa desainku ada padamu? Jadi orang harus tahu diri. Kau kira kau siapa? Apa pantas kerjakan proyek Sky City? Kembalikan. Sampah tetap saja sampah. Ku beritahu kau sama seperti si kurcaci itu. Cuma pantas jadi tukang bersih-bersih, mau sukses, jangan mimpi, kau nggak pantas. Pak Lei. Proposal apa ini? Baru kuajukan. Langsung ditolak. Grup tahu. Mereka bilang, kalau kita cuma bisa buat sampah begini, kerja sama akan dihentikan. Belum lagi denda yang harus dibayar. Pak Lei, tenang dulu. Aku punya proposal lain yang akan memuaskan grup tahu. Benarkah? Tunjukkan sekarang. Baik, Pak Lei. Halo? Chen Zixin, aku minta maaf atas nama Shoyan. Oh, mau selesaikan secara pribadi? Baik, datang ke klub Huang Chao sekarang. Minta maaf langsung padaku. Tunjukkan kesungguhanmu. Baiklah.
Halo? Kau sudah pulang kerja? Aku akan menjemputmu. Oh, nggak usah. Ada apa? Hari ini aku harus lembur. Nggak tahu sampai jam berapa. Jadi kita ketemu di rumah saja. Oke. Baik, dah. Aku tahu Shoyan salah, sudah pukul kau. 400.000 ini, anggap saja ganti rugi luka-lukamu. Asal kau nggak tuntut dia. Urusan kita, selesai. Baik juga kau sama pria liar itu, 400.000 pun rela kau keluarkan. Lin Yue, kau sudah lama selingkuh, ya, mengkhianatiku. Diam-diam membuatku jadi bahan tertawaan, bahkan tipu aku untuk menikah. Memang aku bodoh. Jaga mulutmu. Aku menikahi Shoyan setelah putus denganmu. Mau uangnya nggak? Kau mau apa? Berani melawan? Lepaskan aku. Apa? Kau lupa kau yang mohon padaku, bukan sebaliknya. Lepaskan. Gimana sikap memohon? Perlu kuajari. Maafkan aku. Maafkan aku, Zixin. Maaf, Zixin. Kau harus apa supaya kau berhenti? Minum anggur ini akan aku pertimbangkan untuk enggak penjarakan pria liar itu. Minum. Kau masih mau kabur? Lihat enggak? Inilah akibat perbuatan pria liarmu itu. Kau mengkhianatiku. Hari ini akan kubuat pria liar itu membayarnya. Kau mau apa? Kurang aja. Akan kubunuh kau. Perempuan kotor, akan kuakhiri hidupmu. Mau lari kemana? Kuajar kau, mati kau. Dasar hina, sudah 2 tahun bersamamu, gak pernah tidur denganmu. Hari ini aku akan puaskan keinginan. Sudah 2 tahun bersamamu, gak pernah tidur denganmu. Hari ini aku akan puaskan keinginanku. Mati kau. Pak Tao, Habisi dia. Bawa dia. bawa keluar. Yue, Mau apa? Mau apa? Lepaskan aku. Yue, kau baik-baik saja, Yue. Jangan sentuh aku. Yue, ini aku. Minggir. Yue, Jangan sentuh aku. ini aku. Shoyan, ini aku. Shoyan, Ini aku. akhirnya kau datang. Maaf aku terlambat. Jangan khawatir. Aku di sini sekarang. Dia nggak akan menyakitimu lagi. Untung ada kau. Shoyan, kau nggak akan bohongi aku seperti Chen Zixin, kan? Benar? Shoyan, katakan sesuatu, kenapa diam saja? Katakan sesuatu, bicaralah padaku. Yue, Lu Shun. Pak Tao. Pak Tao, Siapkan mobil ke rumah sakit, cepat. baik. Apa dia? Istri Kak Shoyan. Dia biasa saja. Katakan, kau mau wanita itu? Apa kau mau? Balas dendam padanya. Mau. Pak Tao, Chen Zixin, Lu Shun, hari ini, terima kasih bantuannya. Yue, Dia siapa? hai, aku asisten CEO dari grup Tao. Tao ini, dia rekan kerjaku? Rekan kerja? Benar.
Kau bergabung dengan grup Tao? Benar. Baru bergabung, kebetulan kami ketemu klien di klub Huang Chao. Suara kalian bagus. Silakan di sini. Halo, Pak Tao. Aku melihat Nyonya di klub Huang Chao. Hanya kebetulan ketemu kalian. Oh, Tao. Silakan ngobrol. Aku bayar biaya pengobatan dulu. Maaf merepotkan. Sama sekali tidak merepotkan. Yue, aku belum tanya. Kau bilang sedang lembur. Kenapa? Kenapa kau ketemu Chen Zixin? Kau kan tahu dia bukan orang baik. Kenapa menemuinya? Xiaoyan, kau memukulinya? Aku takut dia tuntut kau. Jadi, aku mau selesaikan masalah ini. Dengan cara apa sih, Kak? Chen Zixin utang 400.000. Kan, aku memutuskan untuk melupakannya, lalu anggap sudah impas. Kenapa kau membantuku? Kita sudah menikah, kan? Meskipun cuma nikah kontrak. Maafkan aku, Xiaoyan. Seharusnya aku nggak pergi ketemu Chen Zixin hari ini. Kalau bukan karena kau, Aku yang harus minta maaf. ini bukan salahmu. Kau memukulnya untuk membelaku. Yue, bukan itu maksudku. Aku mau bilang, kalau aku bohong padamu sama seperti Chen Zixin, apa yang akan kau lakukan? Mana mungkin. Kau tidak seperti dia. Chen Zixin selalu menjebakku, uangku, juga rumahku. Tapi kau orang yang baik dan terhormat. Kau rendah hati, sopan di saat aku dalam bahaya. Kau juga menyelamatkanku. Aku, maksudku kalau... Gimana kalau aku benar-benar bohongi kau? Sama seperti dia? Kenapa kau tanya seperti ini? Lupakan saja. Aku cuma mau tahu. Xiaoyan, orang akan menunjukkan jati dirinya pada akhirnya. Nggak perlu berandai-andai. Tapi kalau kau memang begitu, kita nggak akan menikah. Kenapa? Karena kalau kau begitu, kau akan merendahkanku. Seperti Chen Zixin, dia hanya mengincar uangku. Tapi kau berbeda. Kau bahkan memberiku 300.000. Jadi apa maumu dariku? Yue, jangan khawatir, Ci. Chen Zixin nggak akan menyakitimu lagi. Benarkah? Semua kejahatannya, asal kita laporkan dia akan dipenjara bertahun-tahun. Xiaoyan, aku senang memilikimu. Jika kau tahu aku juga bohongi kau, apa kau masih merasa seperti ini? Yue, aku agak merasa nggak mau kehilanganmu. Proposal ini sangat solid. Nggak kusangka grup Yihua punya talenta seperti ini. Untuk proyek Sky City, kita lanjutkan dengan rencana ini. Baik, Pak Tao. Malam nggak ada urusan. Aku jemput sepulang kerja. Siapa nona ini? Cantik sekali. Kok nggak tahu Pak Tao sudah menikah? Lihat auranya, mungkin dia istri CEO. Wah, jadi kesempatanku hilang. Jangan berkhayal. Kak Xiaoyan, Ada perlu apa? aku nggak boleh berkunjung, tentu untuk menemuimu. Nona Yao, aku sudah menikah. Jaga sopan santunmu. Kak Xiaoyan, kau lupa perjanjian nikah kita dulu. Bukankah posisi istrimu harusnya untukku? Kak Xiaoyan, sesuai namamu, harusnya kau menepati janji, kan? Nona Yao, jaga sikapmu. Aku nggak pernah janji menikahi. Tolong jangan bicara yang buat salah paham. Keluarga Yao, keluarga terhormat. Jangan jadi pemburu harta. Aku nggak keberatan. Bantu perbaiki reputasi keluargamu. Kak Xiaoyan. Baiklah, Kak Xiaoyan. Aku tahu, sekarang kau sudah punya istri tercinta. Aku cuma mau bercanda saja. Kenapa kau serius banget? Sudah dulu ya. Aku mau jenguk kakek Tao. Yue, kenapa belum pulang? Suamiku bilang mau jemput. Kau menikahi Chen Zixin. Kenapa nggak beritahu aku? Bukan Chen Zixin.
Lalu siapa? Dia. Cucu kakek Tao. Kakek Tao di panti jompo itu ganteng nggak? Kaya nggak? Mobilnya apa? Meng, suamiku, cuman pria biasa. Kami bahkan tak punya mobil. Tapi kalau soal kendaraan, nilainya ratusan juta. Ratusan juta? Kereta bawah tanah. Mobil saja nggak punya. Kalian masih bisa tertawa? Chen Zixin saja tak mau sampah ini. Cuma pemulung yang mau menikahimu. Bujang, kau lupa gosok gigi? Napasmu bau, kau cuma iri Yue, lebih cantik darimu, nggak mau dia bahagia. Apa gunanya cantik? Tetap saja menikahi pria tua jelek. Yue, aku datang menjemputmu. Bujang, jangan kelewatan. Lihat baik-baik BMW. Kalian orang miskin, seumur hidup juga nggak sanggup beli. Ini cuma BMW, bukan hal besar. Sudah, Meng, nggak usah ladeni orang macam dia. Ngomong-ngomong, bukannya hari ini kau ada kencan buta? Aku hampir lupa, kencangku hari ini dengan asisten CEO grup Tao. Ya ampun, aku telat. Yue, sudah, ya, aku duluan. Nggak apa. Sudah telat, cepat. Dah. Yue, aku datang jemput kau. Ayo, kita pulang. Tao Shouyan, dari mana mobil ini? Tentu saja aku aman. Sewa atau pinjam? Mobil ini pasti mahal. Kau baru mulai kerja. Jangan sembarang pakai uang. Kedepannya kau nggak boleh begini lagi. Menurutku, cepat kembalikan saja mobil ini. Mobil ini begitu mahal. Kalau kita sampai rusak mobil ini, kita nggak sanggup ganti. Yue, hidup sudah sulit. Pakai sedikit uang untuk nikmati hidup memang salah? Nggak bisa. Bisa nggak? Kau jangan gengsi lagi. Hidup sesuai kemampuan. Hidup yang penting makan 3 kali sehari. Juga bisa tidur nyenyak. Kan? Yue, ini bukan soal gengsi. Mobil ini benar-benar milikku. Bisa nggak kau berhenti bercanda? Kalau kau kaya, kenapa biarkan kakek di panti jompo? Baiklah. Gimana kalau aku antar kau pulang, lalu mobilnya dikembalikan? Ayo. Kita pulang. Ayo. Kak Shouyan, kau sudah pulang. Akhirnya. Aku tidak enak badan. Aku ke kamar dulu. Yue, jangan salah paham. Kami tidak seperti yang kau kira. Gimana kalau aku perkenalkan diri? Hai, aku Yao Yule. Aku dan Kak Shouyan adalah teman masa kecil. Kami sudah bertunangan sejak kecil. Kami sepakat untuk menikah suatu hari. Jangan ngomong sembarangan. Hai, aku Lin Yue. Hai Lin Yue, aku mau tanya, apakah engkau perawat yang disewa Kak Shouyan untuk merawat kakek Tao? Pernikahan kita berlaku selama 1 tahun, tanda tangani jika setuju. Kurang lebih begitu. Terima kasih Nia. Yue, Kak Shouyan, aku tadi cuman bercanda sama dia. Apa dia benar-benar marah? dengar baik-baik, ini rumah Lin Yue. Jangan kayak anak kecil di depanku. Kalau terulang lagi, aku nggak akan sebaik ini. Kak Shouyan, jangan galak gitu sama aku. Aku cuma mau bercanda, sekalian tes posisimu di hatinya. Kak Shouyan, mungkin kau kurang kasih rasa aman ke dia. Shouyan sudah pulang. Kakek tahu, Kak Shouyan buat Lin Yue marah. Jangan sembarangan, Yue kesal karena kau. Heh, Yue di mana? Yue. Dasar bocah, baru beberapa hari tenang. Sudah ganggu Yue lagi. Sana, minta maaf ke dia sekarang. Bukan gitu. Kakek, kalau bukan karena dia, berulah di sini, apa mungkin Yue marah? Bagus. Sudah dapat akibat dari kebohonganmu. Kuberitahu engkau, bereskan masalah dengan Yue, bagaimanapun caranya. Kalau enggak, kupatahkan kakimu. Kakek. Cepat sana. Cepat. Kakek. Dasar anak durhaka, benar-benar durhaka.
Kenapa dia ada di mana-mana? Nggak bisa. Sudah larut malam begini. Mau merayuku? Maaf. Sudah puas? Hah? Karena kita sudah resmi menikah, gimana kalau malam ini coba? Kau, tunggu. Kau permainkan aku. Kucekik saja kau. Malam ini kau milikku? Paham masa malam ini apa? Kau milikku? Shoyan, jangan pergi. Jangan pergi. Baik. Aku nggak pergi. Apa tadi malam itu nyata? Malam ini kau milikku nggak? Gimana ini? Aduh, malu sekali. Nggak apa. Jangan takut. Kenapa engkau di ranjangku? Semalam ada yang tidur dan nggak mau melepasku. Dalam situasi begitu, Lek, aku harus tidur di mana? Kau mau apa? Apa ini? Kita sudah sah menikah. Kau boleh lihat gratis. Pagi, Bos. Aku datang jemput kau. Tahu Shoyan, biar kuantar. Nggak perlu. Ada apa? Malu naik sepeda aku? Ternyata memang malu. Aku cuma mampu beli sepeda listrik ini. Kalau malu, naik kereta saja. Bukan itu maksudku. Maksudku, bukannya kau punya 700.000, 300.000 untuk DP rumah, 200.000 bayar utang, masih ada 200.000 cukup buat beli mobil? Nggak boleh. Itu dana darurat kita. Waktu kakek dirawat, habis 300.000, ingat? Kita harus hemat untuk kebutuhan kakek. Memang sepeda ini kenapa? Ini sangat ramah lingkungan. Jangan banyak alasan, cepat. Ayo, naik. Cepat, ayo cepat. Duduk yang benar. Berangkat. Aku belum pakai helm. Berhenti. 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 Alain tuli ya, sudah pakai pengeras suara dari gerbang. Kalian nggak dengar? Sampai habis baterainya. Keluar kalian. Maaf, temanku kerja di sini. Aku cuma suruh dia turun di sini. Dia akan segera pergi. Siapa kau? Mengaku kerja di sini? Kau tahu ini di mana? Grup Tao yang kerja di sini orang-orang pilihan. Lihat mobil-mobil ini, harganya puluhan juta semua. Bawa pergi sepeda rongsokan ini. Dari sini, kalian juga jangan halangi jalan. Diam, kenapa teriak-teriak? Kak Shoyan. Kak Shoyan, kenapa tiba-tiba takut sama aku? Satpam ini bodoh, nggak tahu siapa dia. Dia adalah grup Tao. Yaoyul. Kau kerja di sini juga? Aku mau ketemu Kak Shoyan. Keluarga Yao dan keluarga Tao terkaya adalah keluarga ternama. Benar kan Kak Shoyan? Sudah selesai? Kalau sudah, pergi sana. Aku... Keluarga Tao terkaya, Tao Shoyan dari grup Tao. Jadi kau... Yoi, aku... Orang terkaya kerja naik sepeda listrik. Apa yang kupikirkan? Shoyan nggak mungkin berhubungan dengan keluarga terkaya. Yule cuma menggertak.
Kau jelas cuma benalu yang tampan. Cepat keluar, jangan sampai kuhajar. Kau ini kenapa langsung menghakimi? Orang sepertimu yang merendahkan orang lain buat malu grup Tao. Shoyan, kita pergi. Jangan buang waktu padanya. Jika grup Tao pekerjakan orang sepertinya, suasananya pasti nggak bagus. Jangan menahan diri untuk kerja di tempat beracun ini. Beraninya kau menghina grup Tao. Kau gila. Ya benar, perusahaan biarkan staf seperti kau kerja di sini, berarti manajemennya buruk, grup Tao perlu reformasi total. Ada apa ini? Mereka buat ributan. Diam. Pak. Sales Tao. Aku minta maaf. Ini kesalahan manajemenku. Karyawan seperti ini yang merusak citra kami akan ditindak tegas. Kau dipecat. Hah? Aku salah, maafkan aku. Proses pemecatannya. Tunggu, sekretaris lu. Sales Tao. Silakan kerja. Kerjalah, aku pergi. Tunggu. Dah. Yue, kau tahu? Proposal desain Zhang Li lolos penilaian grup Tao. Dia bahkan diundang presentasi di grup Tao. Oh. Yue, Pak Lei sangat serius soal ini. Desain Zhang Li dipajangnya di papan pengumuman, lalu perintahkan semua staf untuk mempelajarinya. Benarkah? Kau nggak percaya? Kau lihat sendiri, ayo. Bujang luar biasa. Dia berhasil dapatkan proyek Sky City. Ini akan membuatnya terkenal. Makanya dia jadi manajer Bujanggi. Nanti kalau sudah sukses, jangan lupa kami. Santai. Aku akan perhatikan kalian. Yue, lihat. Yue, bukannya ini desainmu? Caimeng, apa maksudmu? Kau cuma resepsionis, tahu apa? Jangan sembarangan. Dia tidak bohong. Ini memang desainku. Zhang Li, kau curi karyaku. Kau, pemagang kecil, bisa bikin karya profesional? Siapa yang percaya? Aku punya bukti. Oke, tunjukkan buktinya. Lin Yue, tuduhan tanpa dasar. Nggak baik. Kau hanya iri padaku. Nggak suka lihat aku sukses. Zhang Li, kau nggak takut? Aku lapor ke grup Tao. Proyek ini adalah kontrak terbesar kita. Kau sengaja cari masalah dan merusak semuanya. Kau bisa hancurkan. Kerjasama dengan grup Tao. Kita akan kena denda besar. Rencana licikmu sungguh memuakkan. Dia benar, Lin Yue, kau menghancurkan proyek ini. Apa untungnya bagimu mau hancurkan karir kita semua? Benar, orang seperti dia gak pantas bekerja di sini. Pecat dia sekarang. Setuju, pecat saja. Pecat dia, pecat. Ya, pecat saja. Jangan asal bicara. Pecat dia. Lin Yue bukan orang macam itu. Lin Yue, kau nggak bisa kalahkan aku. Kau nggak akan bisa bangkit. Kita lihat saja nanti. Aku tunggu. Sekarang sambut Nona Zhang Li dari Yihua untuk presentasi desainnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tao. Proyek ini... Tunggu. Aku mau ungkap Zhang Li. Mencuri desain dan menipu grup Tao. Nyonya. Nyonya, Lin Yue istri Pak Tao. Nyonya? Nilai seseorang bukan pada fisik, melainkan pada jiwa. Bujang, wajahmu mungkin cantik, tapi karaktermu menjijikan. Mencuri konsep desain orang untuk menipu grup Tao, satpam, keluarkan dia. Tunggu. Sekretaris lu, kau percaya tuduhan plagiatnya? Ini fitnah. Kalau nggak percaya Nyonya, aku harus percaya kau. Kalau aku nggak bela kau, Pak Tao akan memecat aku. Setelah rapat ini, kau tahu apa? Aku punya bukti. Kalau ada, keluarkan. Aku sudah hapus semua data dari komputernya. Nggak mungkin dipulihkan. Dia tidak punya bukti nyata. Sekretaris lu, ini konsep orisinal aku. Benar, persis seperti ini. Betul, ini memang konsep orisinalnya. Nggak menyangka, Zhang Li. Aku selalu menyimpan arsip fisik setiap desain berupa tulisan tangan asli. Zhang Li, aku begitu percaya padamu. Aku kira kau berbakat dan bisa mengharumkan Yihua. Akhirnya kau permainkan aku. Sekarang juga pergi dari sini. Jangan buat Yihua malu lagi. Pak Lei, masalah ini belum selesai. Untuk apa buru-buru? Buktinya sudah jelas. Kau masih mau mengelak?
Bukti? Bukti apa? Ini? Lin Yue, terima kasih sudah menyerahkan bukti kau memfitnah aku. Tunggu, Zhang Li, apa maksudmu? Sekretaris Lu, lihat draft asli ini. Apa kau bisa lihat tanda yang kutinggalkan? Lin Yue, sudah kuduga kau nggak akan diam, pasti akan mengacau. Sayang rencana licikmu akan kuhancurkan sepenuhnya. Nona Lin, kau tahu tentang tanda ini? Apakah kau yang membuat tanda ini atau punya bukti untuk membuktikan ini karyamu? Desainku selalu ada gambar senyum. Tapi bunga-bunga ini aku nggak tahu dari mana. Tapi sekretaris Lu, Zhang Li benar-benar mencuri desainku. Aku percaya kau. Masih mau fitnah? Aku punya saksi. Sun. Aku bisa bersaksi beberapa hari lalu aku lihat setelah jam kerja Lin Yue masuk ke kantor Bujang. Kau bohong. Jelas-jelas Zhang Li yang mencuri desainku. Lin Yue, dengan saksi dan bukti lengkap masih mau menyangkal palu kebenaran. Akan menghancurkanmu. Kau keterlaluan. Sekretaris Lu, Anda harus membelaku Lin Yue ini di depan seluruh staf grup Tao, terang-terangan memfitnah, memutar balik fakta, enggak menghormati Anda maupun grup Tao. Orang seperti dia pantas dihukum berat. Menurutku, dia harus langsung dipecat dan diusir dari Yihua. Masukkan dia ke daftar hitam di semua industri. Siapa berani ganggu istriku? Siapa berani ganggu istriku? Pak Tao, akhirnya Anda muncul. Selesaikan sendiri masalah istrimu. Jangan lempar masalah ke karyawan kecil tak berdaya. Pak, ada yang mau kau katakan? Jadi kau suami Lin Yue yang tua dan jelek itu? Kau tutupi wajahmu karena malu? Atau mungkin kau terlalu jelek untuk dilihat? Sampah sepertimu harusnya tetap diselokan. Untuk apa kesini? Itu nggak penting. Yang penting kau si pencuri hari ini akan diusir dari grup Tao. Semua perusahaan di kota akan masukkan kau ke daftar hitam. Daftar hitam, cuman kau? Kalian berdua, pasangan hina? Yang satu nggak berguna, yang satu hina? Kenapa kau? Sekretaris Lu, dia dan Lin Yue mengacau konferensi desain di grup Tao. Sekretaris Lu, dia menantang kewenanganmu dan reputasi grup Tao. Usir dia sekarang. Apa kau bilang? Grup Tao menjunjung keadilan dan kebenaran. Kami beri kesempatan pada semua untuk menjelaskan. Mengusir bos sendiri, apa aku cari mati? Pak, ada yang mau disampaikan? Atau punya bukti untuk buktikan Nona Lin difitnah? Kau tahu harus apa? Tentu saja, Bujang tenang saja. Bukannya itu kalian. Itu palsu. Iya, itu palsu. Jadi saksi palsu bisa membuatmu di penjara 3 tahun. Kau yakin mau melindunginya? Kau yakin mau melindunginya? Semua ini perintah Zhang Li. Dia menyuruhku mencuri desain Lin Yue. Dia juga suruh aku tandai dan kembalikan. Nggak ada hubungan denganku. Aku akan kembalikan uangnya. Tolong jangan ganggu aku lagi. Zhang Li, kami punya saksi dan bukti. Zhang Li, kau resmi dipecat. Tunggu, Pak Lei. Tolong jangan pecat aku. Aku takkan mengulanginya. Sekretaris Lu, aku sangat mengagumi Anda dan Pak Tao. Makanya aku melakukannya. Sekretaris Lu, izinkan aku kerja di grup Tao. Aku mau kerja apapun. Aku rela lakukan apapun. Nggak bisa lihat perbuatanmu. Perbuatan tidak bermoral. Dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dan kerugian reputasi untuk perusahaan. Dan Nona Lin, kami berhak mengambil tindakan hukum. Tunggu gugatan kami. Oh, iya, kau suka blokir orang, kan? Aku akan pastikan kau masuk daftar hitam di semua perusahaan di kota ini. Selamat berjuang. Satpam, bawa dia keluar. Tunggu, jangan. Sekretaris Lu, dengar penjelasanku. Sekretaris Lu, aku minta maaf sepenuhnya karena mengganggu konferensi desainer ini. Begini saja, kalau perlu, aku akan ganti rugi. Nyonya, Nona Lin bercanda. Perusahaan kami lalai mengawasi hingga Zhang Li berbuat curang. Kami yang harus ganti rugi atas kerugian Anda. Benarkah? Bos sedang melihat. Siapa berani suruh istrinya bayar? Terima kasih, Sekretaris Lu. Oh, iya. Nona Lin, karena desain brilian ini berasal dari Anda. Anda yang seharusnya presentasikan proposal ini. Itu baru benar. Aku? Iya. Bolehkah? Iya. Silakan. Ini hasil usahamu.
Luar biasa. Pak Tao, helm itu cocok untukmu. Nggak mau tunjukkan jati diri? Jika ingin Yue, ceraikan aku sekarang, katakan saja. Sampai kapan mau ditutupi? Sampai dia siap menerima. Hem. Terima kasih semua. Bagus. Shoyan, terima kasih. Semuanya rapat hari ini sempurna. Terima kasih, rapat ditutup. Senang bekerja sama. Terima kasih. Maaf, sepertinya aku melewati batas. Kita cuma nikah kontrak. Lupakan saja. Yue. Pak Tao, kendalikan diri. Kita seharusnya tidak seperti ini. Apa maksudmu? Kita sah secara hukum? Sah secara hukum. Istri yang buat kau malu sampai tak berani perlihatkan wajahmu di kantor? Atau yang kau bayar 300.000 untuk jadi perawat? Yue. Jangan dengarkan ucapan Yoyulo. Baik, aku nggak akan dengar. Tapi hari ini di grup Tao, kau yang nggak berani buka helm, kan? Yue. Itu situasi khusus kata tuh. Lalu apa? Situasi khususnya sampai nggak berani buka helm? Kau cuman merasa aku mempermalukanmu. Tidak. Bukan begitu. Baik. Kalau begitu katakan, apa alasan sebenarnya? Kalau begitu katakan, apa alasan sebenarnya? Pak Tao, mulai sekarang, jangan bilang kita sah menikah, itu konyol. Kontrak itu masih kusimpan di bawah bantalku. Ada apa, Yue? Nggak antar aku kerja? Itu, grup Tao dan Yihua. Lokasinya beda arah. Kalau ku antar dulu, nanti aku terlambat. Naik kereta saja. Waktu itu kau bilang searah. Sekarang sudah nggak. Aku nggak mau naik kereta. Aku suka naik sepeda listrik. Bukannya ada sepeda listrik di gerbang? Apa yang kau lakukan? Kau mau apa? Antar istri kerja. Pegangan yang erat. Kau menyebalkan. Peluk aku lebih erat. Kita berangkat. Sampai. Istriku, apa kau puas dengan pelayanan kali ini? Jangan lupa kasih bintang 5. Bintang 5? Jangan harap bintang 0 lebih cocok. Kalau begitu, semoga hari kerjanya menyenangkan. Dah. Hati-hati di jalan. Yue, itu suamimu yang menyelamatkanmu di grup Tao dengan gagah, bahkan punggungnya saja ganteng. Nggak sampai segitunya. Yue, suamimu marga Tao ya? Tahu dari mana? Kau lupa, CEO grup Tao kan marga Tao. Jangan-jangan suamimu itu. Maksudmu, suamiku, CEO grup Tao? Sudah pasti. Sudahlah, Meng. Jangan bercanda. Suamiku hanya sales biasa. Jangan asal tebak orang bernama Tao, langsung jadi CEO. Siluetnya. Nggak mungkin aku salah. Kau salah. Anak muda zaman sekarang suka mimpi di siang bolong. Sekarang mimpi menang lotre, besok nikahi orang kaya. Daripada berkhayal, lebih baik kerja keras, cari uang yang benar. Bukan urusanmu. Suaminya Yue memang bukan yang terkaya, tapi tampan banget. Punya suami tampan di rumah. Kan enak dipandang. Apa gunanya tampan? Makin tampan, makin tak bisa diandalkan. Mungkin bekas pakai, bisa kena penyakit juga. Kau pernah mengalami, ya? Kok tahu rinci banget? Bukan aku.
tapi ada yang jadi defensif. Mungkin pernah? Maksudmu apa? Bukan apa-apa. Maksud dia, kurang lebih, cuma iri saja. Lin Yue, kau terlalu polos. Nanti juga kau paham. Di usiamu, aku sudah kerja keras, cari nafkah. Nggak sempat pacaran, apalagi nikah muda. Oh, sekarang? Apa? Kau sudah jadi kaya? Kau? Apa yang kau banggakan? Meski nggak kaya, kerjaanku tetap aman. Kau khianati Yihua. Buat kekacauan di grup Tao, kelihatan menang. Tapi kenyataannya, Pak Lei dan grup Tao pasti benci kau sekarang. Berapa lama lagi pekerjaanmu bertahan? Siap-siap dipanggil Pak Lei. Mungkin hari ini, hari terakhir kita jadi rekan kerja. Nggak tahu, nanti kita masih ketemu nggak? Yue, kalau Pak Lei pecat kau, gimana? Kita kerja saja dulu. Kak Tao, katanya belakangan kau jadi gila, ternyata separah ini, nggak mau naik Maybach demi naik sepeda listrik, warnanya juga pink. Mau apa ke sini? Katanya kau sekarang punya istri baru, aku harus ketemu nona mana yang berhasil menjinakkan si buas. Kau serius? Sampah ini masih harus dikunci? Perusahaanmu ada mobil di bawah 1 juta. Ini penghinaan buat maling. Kak Tao. Katanya, kau jago merayu wanita? Nggak juga, cuma sering pacaran. Dengan banyak wanita saja. Begini, temanku ada masalah, lalu dia... Kak Tao, alasanmu kuno. Bilang saja itu kau, beres, kan? Itu memang temanku. Iya, temanmu. Katakan saja, apa masalahnya? Jadi temanku sudah tutupi rahasia dari istrinya. Sekarang dia mau jujur semuanya, tapi bingung caranya. Dia harus cari momen yang tepat untuk jelasin semuanya ke istrinya. Namun dia... Seberapa parah kau menggila karena rahasia itu? Masalah ini bukan hal sepele. Kasih tahu temanmu, jangan buka semua rahasia sekaligus. Nanti istrimu malah langsung kabur. Pelan-pelan mengerti kalau langsung buka semua. Nanti kakak ipar kabur, kau akan menyesal. Lushun, hubungi perusahaan Yihua, bilang aku sangat puas dengan desain Lin Yue. Sebelum proyek Sky City selesai, pindahkan dia ke perusahaan kita. Sis. Yue, tadi Pak Lei mau apa? Jangan-jangan nggak mungkin. Kenapa Pak Lei begitu? Aku mau ketemu dia. Kata Pak Lei, mulai besok aku mewakili Yihua ke grup Tao untuk proyek Sky City. Lin Yue beruntung banget. Dia bisa masuk grup Tao. Kenapa Pak Lei nggak pilih aku? Dia kerja lembur di kantor Pak Lei. Kau bisa? Kak Ru, maksudmu Lin Yue sama Pak Lei? Tapi anak Pak Lei sudah SMP, masa dia segitunya? Pak Lei memang lebih tua, tapi dia bos di Yihua. Sedikit dukungan darinya bisa bikin dia aman. Dukungan macam apa? Kasian suaminya, mungkin nggak tahu kalau dikhianatin. Bisa saja tahu, tapi nggak bisa lawan. Jadi biarkan saja. Hei, fitnah itu kriminal. Kalian tahu nggak? Ah, cuma bercanda. Jangan berlebihan. Jangan perhitungan begitu. Bercanda, ya? Kemarin aku lihat kau cari gigol di klub Huangchao. Aku ada rekamannya. Jangan sembarangan. Aku cuma bercanda. Jangan berlebihan. Bibi tua, jangan perhitungan. Kau kira kau sudah dapat perlindungan? Sombong banget. Kau kira di kantor bisa sesukamu. Kalau istrinya datang ke sini, nanti kerjaan nggak ada, reputasi juga hancur. Mana Lin Yue? Itu dia yang merayu Pak Lei. Nyonya Lei. Menyebar rumor tentang suamiku, kau cari mati? Lei Junting, kenapa sampah ini masih ada di sini? Dipecat. Semua penyebar rumor akan dipecat. Tenang dulu, sayang. Nyonya Lei, Pak Lei, kami hanya bercanda saja. Jangan usir kami. Satpam, antar mereka keluar. Pak Lei, aku nggak akan ulangi, Pak Lei. Jangan biarkan orang sembarangan masuk lagi. Kak Ru, selamat tinggal. Nggak menyangka
kan kita nggak akan ketemu lagi. Kau, Lin Yue, ya? Yue, setelah gabung dengan grup Tao dan sukses, jangan lupakan perusahaan lama. Dan Lei, ya? Benar. Terima kasih kebaikan Nyonya. Terima kasih Pak Lei untuk kesempatan belajarnya. Ah, apa hubungannya dengan dia, Pak Tao, yang memintamu langsung? Saat kau di sana, bicarakan hal baik tentangnya ya. Benar. Dipilih langsung Pak Tao. Yue, aku curiga Pak Tao adalah suamimu? Yue, aku merasa Pak Tao adalah suamimu. Kau terbakar? Kau kenapa? Terlihat tidak fokus? Siluet itu aku nggak mungkin salah. Pak Tao memintamu secara pribadi. Shouyan, apa kau? Yue, sedang apa kau? Sebenarnya, aku tidak lapar, kata orang. Saat sudah tua, malam hari, sebaiknya jangan makan. Aku nggak jadi makan. Kau keluar dulu, aku selesaikan masaknya. Kau bisa sendiri? Nggak apa, kau di luar saja. Hati-hati. Iya. Yue, besok aku akan menyambutmu di perusahaanku. Kak tahu, di sini Hai, aku Lin Yue dari Ihwa. Kak tahu, kau sudah sadar kalau dia tahu kau sengaja pindahkan dia ke grup tahu, dia pasti tersentuh. Sekarang Yue di mana? Nyonya sudah masuk lobi. Selesai. Permisin ruang rapat di mana? Naik lift lewat sini, lantai 6, belok kanan setelah keluar. Mengerti? Yue, aku sendiri yang akan bawa kau masuk perusahaanku. Pak Tao, Nyonya sudah naik lift. Selesai. Lin Yue sekarang di mana? Masuk. Hai, aku Lin Yue dari Yihua. Lin Yue, selamat datang. Ayo, aku tunjukkan area kantor. Baik, terima kasih. Kita lihat pusat departemen desain kami. Semua proyek besar di grup Tao diselesaikan di sini. Aku sudah lihat desainmu sangat bagus. Kau akan jadi bintang baru di industri. Terima kasih Pak Chiang. Pak Chiang, boleh aku tanya, Pak Tao ada di kantor? Ada, mau ketemu CEO kami? Kau beruntung, kantor CEO ada di atas departemen desain. Kami departemen terdekat dari suite eksekutif. Kau akan sering lihat beliau. Sungguh? Namun, dia menikah muda. Pak Tao sudah menikah? Apa Anda tahu siapa istrinya? Atau pernah ketemu istri Pak Tao? Apa mungkin begitu kebetulan? Nama marga sama-sama menikah, Pak Tao ini. Mungkinkah dia? Tentu saja, istri Pak Tao. Tentu saja, istri Pak Tao yang waktu itu datang. Kan, Nyonya Tao sangat cantik, elevator sudah datang. Silakan, aku akan tunjukkan lantai atas. Yue di mana sekarang? Nyonya sudah di departemen desain. Cari dia. Pak Tao, krisis keuangan Eropa telah memukul pasar domestik. Banyak proyek grup kita mengalami dampak berbagai tingkat. Nona Yao dan pemegang saham menunggu di ruang rapat untuk bahas penanggulangan. Anda mau ke sana dulu? Kak tahu, kau bukan Raja Zhou, dia bukan Sudaji. Ke ruang rapat. Pak Tao, Situasi persisnya bagaimana?
Akibat krisis keuangan Eropa, modal asing terus membanjiri properti kita, invasi dan tekanan agresif mereka. Beri tekanan besar ke pasar kita. Untuk jamin operasi Sky City lancar, kita butuh segera injeksi dana grup Yao yang mendesak. Grup Tao punya dana cukup untuk topang seluruh proyek Sky City. Tentu saja, aku yakin Sky City akan selesai sukses. Tapi Pak Tao, tekanan modal asing makin menjadi, ini menimbulkan stres besar. Bener nggak, Kak Shoyan? Kak Shoyan, aku ingin membantumu. Jika kau mau, modal dari grup Yao akan jadi maharku. Aku nggak takut ancaman. Aku sudah bilang, baik tekanan investor asing atau halanganmu, Yao Yule, proyek Sky City, akan tetap berjalan. Kak Shoyan, kenapa kau pikir begitu? Kau selalu salah paham. Aku meracetain. Perasaanku tulus padamu, tidakkah kau sadar? Kita ditakdirkan untuk saling melengkapi. Aku ingin kita bangun kerajaan properti bersama. Jika ini murni bisnis, mungkin akan kupikirkan. Kak Shoyan. Rapat. Apa agenda berikutnya? Pukul 2 siang, ada konferensi telepon luar negeri. Rapat bubar. Kak Shoyan, Lin Yue bisa permainan cinta. Begitu juga aku. Apa kau benar-benar berpikir menjaganya di bawah pengawasanmu akan menghentikanku? Kau nggak suka diancam. Aku nggak suka memaksa. Aku akan pastikan Lin Yue pergi dengan sukarela. Ini giliranmu. Lin Yue, seseorang mencarimu. Siapa itu? Katanya suamimu. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Jangan sembarangan, kita sudah putus. Sayang, aku sudah beri mas kawin. Kau janji, setelah akta properti atas namamu, kita akan segera menikah. Kau ini bicara apa? Jangan fitnah aku. Mas kawin 2 juta, rumah 5 juta. Waktu itu aku memang nggak mampu, tapi tenang, semuanya ada di sini sekarang. Yue, menikahlah denganku. Menikahlah denganku. Mas kawin 2 juta, apa? Rumah 5 juta? Kita sudah lama putus. Ini nggak pernah terjadi. Soal insiden klub malam itu, aku belum buat perhitungan. Dengar baik-baik. Kalau terus membuat masalah, aku akan lapor polisi. Kurang ajar. Ibu. Yue, kabulkanlah permintaan Zixin. Dia sangat mencintaimu. Untuk pernikahanmu, ku jual rumah kami sendiri, ayah Zixin dan aku. Sekarang, menyewa tempat tinggal. Jangan khawatir, kami nggak akan ganggu rumah tanggamu dengan Zixin. Kami juga nggak akan tinggal bersama kalian. Kalau kau nggak mau menikahi Zixin, aku akan mati di depanmu sekarang. Ibu, apa-apaan ini? Ini keterlaluan. Bertemu wanita seperti ini benar-benar sial. Iya, siapa dia? Aku belum pernah lihat dia. Dia dari perusahaan Yihua yang mengurus proyek Sky City. Yang mengurus proyek Sky City, wanita hina seperti dia, gimana bisa masuk proyek sepenting Sky City? Katanya dia selingkuhan Pak Lei. Dia dapat posisi ini dengan menjual tubuh. Cukup. Kalian kira grup Tao pasar? Nyonya Tao. Kalian berdua, jangan buat keributan. Waktu itu, kalian nggak penuhi syaratnya. Sekarang malah bikin masalah di sini. Apa gunanya? Memangnya grup Tao pasar? Nona, kami juga terpaksa. Makanya ke sini untuk cari Yue. Bos, kasihani kami. Bantulah kami. Ibu. Nyonya, tolong bangun. Jangan begini. Aku nggak bisa ikut campur. Lagi pula Lin Yue sudah menikah. Kau mau dia cerai, lalu nikah dengan anakmu? Nggak apa, kalau mereka bercerai. Aku akan ganti rugi suaminya dengan uang lebih asal Lin Yue mau menikahi anakku Zixin. Aku menolak. Aku nggak mau berurusan dengan kalian. Kalian yang menjebakku, sekarang menyalahkanku. Begitu? Kakak, aku tahu kau bukan orang seperti itu. Kau benar-benar mencintai Shoyan, makanya tetap bersamanya.
Tidak, Lin Yue cepat menikah. Hanya untuk mahar 10 juta. Kan, mereka bahkan tak saling kenal sebelum buru-buru menikah. Apa? Minta mahar 10 juta? Keterlaluan. 10 juta, aku, Yue, tenang saja. Aku akan jual darah atau ginjal, bahkan kalau harus jual kuburan keluarga kami, pasti ku dapat uang mahar itu. Yue, ku mohon, menikahlah denganku. Aku mohon padamu. Jangan sembarang bicara. Chen Zixin, belum cukup dihajar suamiku di klub kemarin, masih mau lagi? Mau cari masalah? Suamiku juga kerja di sini. Aku akan telepon dia sekarang. Ibu, kita harus bagaimana? Sayang, datanglah ke area kantor. Chen Zixin mencoba merebut istrimu. Chen Zixin mencoba mencuri istrimu. Jangan pukul aku. Aku nggak berani. Aku takkan ulangi lagi. Berhenti pukul. Anakku, mengapa hidup harus sekejam ini padamu? Kau sungguh ingin menikahinya. Tapi dia mengirim preman untuk membunuhmu. Ibu nggak bisa kehilanganmu. Lin Yue, kumohon. Jangan suruh pria liar itu untuk hajar anakku. Kumohon. Kami akan pergi, oke? Kalau begitu cepat pergi, atau kupanggil satpam. Baik, ayo pergi. Kita pergi, putraku. Jangan. Ayo. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Lihat apa kalian, kembali bekerja. Kak, kau nggak benar-benar telepon Shoyan, kan? Kak, kau nggak benar-benar telepon Shoyan, kan? Aku hanya menakuti mereka. Halo, Project Sky City, kuden diuncaskan. Lagi pula, nggak ada yang kenal aku di grup Tao. Setelah aku selesaikan Project Sky City, aku akan kembali ke Yihua. Tapi Shoyan berbeda. Dia belum lama bekerja di sini. Aku tak bisa mempengaruhinya. Kakak baik sekali, selalu memikirkan Kak Shoyan. Kalau nggak ada perlu, aku pergi dulu. Yul, Kak, bisa beritahu aku, sebenarnya Shoyan orang seperti apa? Kak, kalian suami istri, masa nggak tahu? Kak Shoyan seperti apa? Katakan yang sebenarnya. Apakah Shoyan, CEO grup Tao? Kak, kalau iya kenapa? Kalau bukan kenapa? Kalau bukan, apakah kau akan membuangnya seperti Chen Zixin? Tentu tidak. Kalau memang benar, bukannya kau seperti yang Chen Zixin dan ibunya bilang wanita matre dan menikah demi kemewahan? Kalau memang benar dan Chen Zixin kembali mengganggumu, masih bisakah kau membela diri seperti sekarang? Kalau memang benar, apakah kau harus putus dengannya untuk membuktikan kau bukan wanita matre? Kak, masih mau tahu identitas asli Kak Shoyan? Nggak perlu. Siapa yang biarkan Chen Zixin masuk? Pak Tao. Keamanan dasar saja gagal. Aku minta maaf. Beritahu keamanan, mereka semua dipecat. Kalau terulang lagi, kau juga dipecat. Mengerti? Nggak akan terulang lagi. Keterlaluan. Berani masuk ke perusahaan, ganggu. Yue? Pak Tao, Chen Zixin nggak akan diizinkan membuat masalah lagi. Kalau memang benar, bukannya kau seperti yang Chen Zixin dan ibunya bilang wanita matre dan menikah demi kemewahan? Halo Yue? Shoyan, kita harus bicara. Aku akan menghampirimu. Nggak perlu, kita ketemu di rumah. Baik. Ada yang aneh? Yue mau tanya apa? Apa dia tahu identitas rahasiaku? Apa aku perlu siapkan lamaran mewah? Apa aku harus siapkan lamaran yang mewah untuk menutupi kesalahanku selama ini? Kau tahu tindakanmu sekarang agak mengganggu. Benarkah? Lu Shun, pergi ke toko paling eksklusif, merek mewah, ternama, dan belikan cincin berlian unik satu-satunya. Segera Pak Tao. Yue,
Kenapa kau? Bukannya sudah kubilang kita ketemu di rumah? Kupikir lebih baik kita pulang bersama. Iya. Ayo, pulang. Ayo. Yue, kau kenapa hari ini kelakuanmu aneh? Aku baik-baik saja. Mungkin hanya lelah. Mereka, hari pertama kerja, mereka langsung kasih beban kerja sebanyak ini. Shoyan, aku tidak apa-apa. Oh, baiklah. Oh, iya. Tadi kau bilang, ada yang mau kau tanyakan? Hari ini aku di kantor, dengar kabar menarik tentang bosmu. Dia luar biasa. Benarkah? Lumayanlah. Tahu Shoyan? Apa kau tahu nama asli CEO kalian? Aku? Tentu saja aku tahu. Siapa namanya? Tahu. Pak Tao sangat visioner sejak naik sepeda listrik ini. Aku nggak pernah terjebak macet lagi. Benar. Macet pagi, macet sore, sekarang hilang semua. Ayo. Shoyan, semua karyawan kalian sekarang naik motor listrik. Istri bos bilang ini ramah lingkungan. Bukannya kau punya tuyul 100.000 cukup buat beli mobil? Ini sangat ramah lingkungan. Jadi, kau yang pertama datang ke kantor dengan motor listrik. Oh, iya. Lalu kau? Apa kau? Lalu kau? Apa kau? Kau mau tanya, apakah aku sebenarnya CEO Grup Tao? Jadi apakah benar? Kalau benar, apa yang akan kau lakukan? Yue, menurutmu gelar ini memalukan? Aku nggak merasa status ini nggak pantas. Aku hanya apa? Aku merasa aku yang nggak pantas. Kau ini bicara apa? Yue, kau begitu baik dan berbudi luhur, mana mungkin kau nggak pantas? Tapi aku nggak pantas. Jadi Nyonya Tao, Zixin menipuku, memanfaatkanku. Dia pikir aku mudah ditipu. Jadi mau manfaatkan aku. Bagaimana denganmu, Shoyan? Kenapa kau berbohong? Aku tidak bohong. Sungguh, tapi... Aku bukan CEO Grup Tao. Tapi Yao Yule bilang keluarga kalian punya perjodohan. Jelas maksudnya dia dan kau. Perempuan itu suka bohong. Kenapa kau percaya dia? Yue, aku hanya akan menikah denganmu. Nggak ada yang lain. Ayo. Temui CEO yang asli, dia akan membenarkanku. Sebaiknya jangan ganggu dia. Apa yang perlu ditakutkan? Paling hanya dipecat. Lagi pula aku lemah, biar aku tetap mengandalkanmu. Jangan. Shoyan, maafkan aku. Seharusnya aku tak meragukanmu. Kau selalu baik padaku. Untuk apa kau bohong? Baiklah, aku salah. Aku nggak akan ragu lagi. Ayo, pulang. Ide bagus, Kak Tao. Trik itu keren banget. Syukurlah kau belum mengaku kemarin. Kalau aku jadi istrimu, aku akan langsung ceraikan kau. Tapi serius, apa rencanamu sekarang? Aku juga nggak tahu. Menurutku, masalahmu adalah hubungan kalian kurang kokoh. Setelah nikah selama ini, kalian pernah kayak pasangan benaran. Pernah ungkapin cinta, kasih hadiah spesial, pernah berkencan. Apa kalian pernah tidur bersama? Dasar. Menurutku, perkuat ikatan kalian, bangun kedekatan emosional, buat dia merasa aman, hingga dia paham. Siapapun dirimu, nggak akan ubah hubungan kalian. Nanti, saat kamu mengaku, semuanya akan lancar. Masuk akal? Mulai hari ini, aku akan mulai mengejarnya. Ayo bangun si pemalas. Ini akhir pekan mau apa? Kalau enggak segera bangun, aku akan bangunkan. Putri tidur dengan ciuman. Kau norak banget. Menyebalkan. Lihat. Hah? Tebak ini apa? Ini hadiah untukmu. Hadiah? Iya. Aku lihat koleksi lipstikmu banyak, tapi warna ini pasti cocok untukmu. Aku? Ada apa? Kau nggak suka? Bukan. Aku sangat suka. Sudah kuduga, lihat.
Aku lihat lipstikmu, warnanya sama, jadi aku pilih warna unik untuk muka. Menurutku kau pakai ini, pasti cocok. Bukan warnanya sama. Bukan warnanya sama. Iya. Jelas-jelas warnanya beda. Buta warna. Terima kasih. Jangan sungkan. Ayo, pergi. Aku ajak kau jalan hari ini. Aduh. Ayo, bangun. Tao Shoyan, pelan-pelan. Tenang saja, percaya pada kemampuanku. Ayo ke sana. Ayo. Ambil yang ini. Oke. Yue, ada sesuatu yang harus kuungkapkan. Kurasa kau harus tahu ini. Sebenarnya, aku adalah CEO Grup Tao. Sebenarnya, aku adalah CEO Grup Tao. Maafkan aku. Ini mungkin membuatmu berpikir aku seorang pembohong, tapi percayalah padaku. Perasaanku padamu tulus adanya. Setelah semua waktu bersama ini, aku menyadari kau sangat baik hati, menggemaskan, dan benar-benar istimewa. Tanpa ku sadari, aku jatuh cinta padamu. Shoyan, kau tahu, setiap kali ada bahaya atau masalah menghadang, kau selalu membelaku tanpa ragu, membantuku. Kau seperti pohon besar, tempatku berlindung. Yule pernah tanya. Katanya, apa aku akan berubah karena identitasmu? Waktu itu aku bingung. Tapi setelah berbulan-bulan, akhirnya aku mengerti. Aku mencintaimu sebagai dirimu, bukan statusmu. Ini kontrak kita dulu. Yue, maukah kau berkomitmen dalam kontrak nikah baru? Masa berlakunya 10.000 tahun? Aku bersedia.